Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Hendra, tetap di channel Hendra Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya coba akan menanggapi salah satu komentar dari sahabat Rongso yang menanyakan tentang beliau ini mau membuka usaha Rongso dengan modal pinjaman bank ya sebesar 50 juta rupiah ya. 50 juta rupiah terus jumlah kreditnya atau waktu kreditnya itu yaitu 4 tahun atau 48 bulan. Nah, gimana caranya supaya itu bisa berjalan. Nah, jadi begini ya sahabatku, di sini saya coba akan menceritakan atau berbagi pengalaman saya pribadi ya. Mudah-mudahan ini bisa diambil hikmahnya ya dan bisa bermanfaat bagi sahabatku semua sehingga apa yang menjadi cita-cita dari sahabatku semua itu bisa tercapai dan juga sahabatku semua terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan apalagi sampai kredit macet ya. Begini ya sahabatku, kalau untuk jumlah hutang ya di sini saya coba jelaskan sebatas kemampuan saya. Jumlah hutangnya yaitu 50 juta rupiah. Nah, di sini untuk waktu kreditnya adalah 4 tahun ya, 4 tahun atau 48 bulan. Nah, di sini saya perkirakan misalkan besar angsuran ya, besar angsuran per bulan yaitu 1.500.000 rupiah per bulan ya, atau dengan kata lain yaitu 1.500.000 rupiah ini kalau dikali 12 yaitu 18 juta rupiah per tahun ya. Nah, di sini ya, kalau kita melakukan kredit ya 18 juta per tahun ini ya, ini jangan kita bagi 12 untuk kemampuan kredit ya. Ini sebaiknya ya angka yang 1 tahun harus kita keluarkan sebesar 18 juta ini ya kita bagi dengan angka 9 bulan. Karena apa? Realisasi hari kerja kita ini biasanya untuk 1 tahun bukan 12 bulan ya, tapi adalah 9 bulan. Walaupun kewajiban kita untuk mengangsur ini selama 12 bulan, tapi perhitungannya hanya 9 bulan waktu efektif kita kerja. Karena apa? Untuk yang 3 bulan ya ini biasanya ada liburan massal ya, baik itu di hari raya Idul Fitri atau ada liburan massal di akhir tahun atau ya libur-libur nasional ya, hari-hari libur nasional atau peringatan hari-hari besar agama yang lain ya. Jadi kita hitung 9 bulan. Kalau kita hitungnya 12 bulan nantinya efektif waktu kerja kita, niscaya kita akan keteteran. Nah, di sini 18 juta dibagi dengan 9 bulan berarti yang harus kita siapkan per bulan yaitu 2 juta rupiah untuk angsuran ya. Walaupun angsurannya di sini cuma 1,5 juta, tapi kita harus siap ya per bulan yaitu kemampuan kita harus 2 juta rupiah per bulan ya. Jadi yang 500 itu bisa kita sisihkan ya, sehingga kita nggak keteteran nantinya. Nah, 2 juta rupiah ini ya, ini kalau kita hitung harinya ya efektif hari kerja yaitu 25 hari karena untuk 1 bulan itu dipotong hari Minggu dan lain sebagainya, kita libur ya, sehingga per hari ya kebutuhan kita untuk angsuran adalah 80.000 rupiah per hari ya. Terus ditambah nanti untuk biaya hidup ya. Biaya hidup kita di sini saya asumsikan misalkan 100.000 per hari. Berarti per harinya kita sudah harus siap ya atau menyiapkan dana ini sebesar 180.000 rupiah per hari. Ini untuk biaya hidup dan juga untuk kebutuhan angsuran kredit kita. Nah, selanjutnya untuk target kerja ya. Target kerjanya ya, di sini misalkan kita hitung rencana keuntungan kita yaitu 500 rupiah per kilo ya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan ini ya, ini hanya cara perhitungannya. Kalau untuk angka nominalnya ya ini mengikuti dari realisasi di lapangan ya. Karena apa? Kadang untuk jenis rongso itu ada yang misalkan untuk jenis kertas itu keuntungannya mungkin kisaran 300 sampai 700 rupiah per kilo ya. Untuk besi mungkin bisa sekitar 500 per kilo, nanti kita ambil keuntungan. Terus juga kalau untuk jenis logam ya, jenis logam tembaga kuningan itu untungnya biasanya lumayan, per kilo itu bisa
kisaran 5.000 sampai 10.000 rupiah ya. Dan ini juga tergantung daripada dari mana kita membeli barang tersebut. Kalau kita membelinya memang dari asalan atau dari rongsok rumah tangga, niscaya kita akan memperoleh keuntungan yang lebih ya. Jadi di atas Rp500 per kilo. Tapi di sini saya coba tuliskan ya, rencana keuntungan Rp500 per kilo. Terus dari Rp500 per kilo ini biaya operasional ya, biaya operasional ini untuk biaya ambil barang, gaji tenaga kerja ya. Ini kisaran Rp350 per kilogram. Berarti keuntungan bersih kita per kilo ini rencananya atau targetnya yaitu Rp150 ya. Nah, terus untuk target omsetnya ya, dengan keuntungan Rp150 per kilo ya, sementara kebutuhan kita per hari adalah Rp180.000 ya. Berarti di sini kita tinggal bagikan ya. Target omset yaitu Rp180.000 dibagi Rp150 per kilo ya, ini keuntungannya. Jadi targetnya kita satu hari ya itu harus belanja sebesar 1.200 kilogram per hari atau 1,2 ton per hari ya. Sekali lagi ini relatif. Kalau kita misalkan belanjanya hanya tembaga ya, tembaga yang bisa keuntungan kita misalkan per kilo Rp5.000, ini cukup kita membelinya nggak sebesar ini ya, cukup nanti angka ini 180 dibagi Rp5.000 ya, paling nanti ketemunya sekitar 28 ya, sekitar 28 ini 28 atau 30-an lah ya, 34 kiloan paling sekitar itu ya, belanjanya nggak harus besar ini. Nah, terus untuk kebutuhan modal belanja ya, kita asumsikan bahwa kalau misalkan untuk belanjanya ini harus 1,2 ton. Nah, harga rata-rata yaitu baik jenis plastik, besi itu anggaplah kita kasih harga kisaran Rp5.000 per kilo ya. Kalau kertas mungkin kisaran 2 sampai Rp3.000 ya. Kalau tembaga kisaran 100.000. Nah, nanti tinggal ini ya, barang apa yang kita beli. Tapi di sini saya asumsikan bahwa harga per kilo yang untuk belanja itu Rp5.000. Jadi dengan 1,2 ton berarti kebutuhan untuk belanja kita yaitu sebesar Rp6 juta per hari ya. Jadi per hari kita harus siap dana sekitar 6 juta untuk belanja kalau kita mau belanja barang sebesar 1,2 ton ya. Nah, selanjutnya yaitu rencana kerjanya ya. Rencana kerjanya di sini saya sudah coba berikan rinciannya ya. Dari pinjaman kita sebesar 50 juta ini ya, ini biasanya real yang kita terima ini hanya Rp47 juta ya, karena biasanya ada potongan administrasi dan lain sebagainya ya. Jadi tinggal Rp47 juta. Nah, selanjutnya supaya usaha kita ini bisa berjalan dan juga enggak kelabakan nantinya, karena kalau usaha itu biasanya baru kelihatan hasilnya itu kisaran 6 bulanan ya. Nah, di sini kita harus menyiapkan backup angsuran ya. Kita siapkan dulu backup angsuran untuk 6 bulan ya. Di sini ya angsurannya ya, saya rincikan yang 2 juta ini ya. Untuk kemampuan angsuran berarti untuk backup angsuran selama 6 bulan yaitu 2 juta kali 6 bulan yaitu Rp12 juta ini harus kita sisihkan. Karena apa? Kalau semua modal ini kita gunakan untuk belanja, nantinya kita akan mengalami kerugian. Contoh seperti ini, yang seharusnya misalkan kita kirim itu 5 ton ya, karena pertimbangan biaya transport dan lain sebagainya ya. 5 ton baru kita dapat keuntungan. Tapi karena ya kita nggak ada persiapan anggaran untuk bayar angsuran ya, barang itu masih sekitar 2 ton, sementara besok mau bayar angsuran, terpaksa kita harus menjual barang tersebut padahal target belum tercapai. Nah, di sini otomatis akan berpengaruh pada biaya transportasi dan lain sebagainya. Nah, ini akan terjadi kerugian. Jadi kita siapkan backup untuk angsuran selama 6 bulan itu 12 juta, berarti sisa modalnya yaitu Rp35 juta di sini. Nah,
Selanjutnya untuk biaya-biaya atau modal ini ya, modal yang isinya barang-barang yang tidak bergerak ya, untuk peralatan ya, untuk kendaraan ya. Kendaraan misalnya kita beli kendaraan yang second ya, yang bekas dan tahun-tahun lama, ini mungkin harga 15 juta rupiah ya. Terus untuk peralatan ini bisa berupa timbangan, baik itu timbangan duduk yang besar maupun timbangan bebek yang kecil itu, dan karung, rapia, alat-alat tulis dan lain sebagainya ya. Ini kisaran 5 juta ya. Nah, selanjutnya untuk gudang ya. Gudang ini juga relatif nantinya ya. Kalau misalkan hanya bangun emperan ya, misalnya lahannya memang sudah ada ya, ini kisaran mungkin sekitar 10 juta kita habis. Tapi kalau harus kontrak tempat dan lain sebagainya ya, ini mungkin bisa lebih dari ini ya. Sekali lagi ya, untuk rincian ini sifatnya opsional ya, karena saya sendiri nggak tahu persis ya, sahabatku ini memang sudah ada tempatnya atau belum. Kalau memang sudah ada tempatnya, berarti dana yang ini, yang 35 ini ya, ini sudah pure ya untuk biaya belanja barang. Tapi kalau misalkan memang belum ada sama sekali, memang mulai dari nol, otomatis akan dikurangi untuk biaya-biaya seperti ini ya, kendaraan, peralatan, terus untuk gudang dan sebagainya, ini sebesar 30 juta rupiah. Nah, terus sisanya ini hanya 35 juta ya. 35 juta ya, dikurangi ini ya untuk biaya-biaya kendaraan dan lain sebagainya 30 juta. Berarti sisa untuk belanja barang kita hanya tinggal 5 juta rupiah ya, dari pinjaman bank kita sebesar 50 juta, yang realisasinya kita terima mungkin hanya kisaran 47 juta rupiah ya. Jadi tinggal 5 juta nih sisa kita megang uang ya untuk belanja. Sementara kebutuhan belanja kita ya per hari yaitu 6 juta rupiah di sini. 6 juta rupiah. Ini pun nggak bisa mepet hanya modal 6 juta ya. Kenapa? Karena kita harus siap dana ya 3 atau 4 kali lipat dari ini, karena kita saat belanja hari ini ya itu belum bisa kita jual hari ini ya. Biasanya kita lakukan proses sehari 2 hari baru kita bisa jual, karena nggak mungkin kalau misalkan kita hanya modalnya ngepres, nantinya kita belanja hari ini terus untuk belanja besok kita sudah nggak punya modal ya, otomatis kita harus proses dulu, baru setelah proses selesai baru jual. Kalau kita melakukan hal yang seperti itu, jadi harus belanja barang itu nunggu jual barang dulu, niscaya ini nggak akan berjalan ya. Apalagi ya angsurannya itu tetap harus berjalan sesuai perhitungan per hari. Kita sudah harus menyiapkan uang ya sebesar ini ya 180.000 ya, ini 180.000 rupiah per hari ya. Jadi sekali lagi ya, kalau memang ini yang terjadi, yang seperti saya sampaikan, bahwa modal 50 juta ini ya pure karena memang mulai dari nol untuk usaha rongsok ya, saya sarankan sebaiknya ditunda dulu. Kenapa? Karena kalau ini kita paksakan, niscaya ya ini nggak akan berjalan, justru ya kita akan membuat diri kita cepat tua nantinya ya, cepat tua karena banyak pikiran ya, harus geradak geruduk ya, nyari ini ya pinjaman sana sini untuk nutup angsuran ya, dan mungkin nggak waktu lama ini juga nggak akan bisa berjalan ya. Karena apa? Pada prinsipnya pinjaman bank itu bukan untuk modal usaha ya, tapi untuk penambahan modal usaha, jadi bukan untuk modal awal ya. Kalau memang usaha kita sudah jalan dan memang kita membutuhkan tambahan modal, mungkin bisa dengan cara pinjam bank. Tapi kalau modal awal itu sudah pinjam bank ya, niscaya usaha itu akan sulit untuk bisa berjalan sesuai dengan harapan ya. Jadi sekian ya untuk keputusannya ya, ini saya kembalikan ke sahabatku semua. Di sini saya hanya cerita apa yang pernah saya alami, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabatku semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses.